Halo para pemburu. Di video kali ini Min Toko Shizugon akan membahas tentang timeline Hunter x Hunter sebelum tahun 99. Timeline dimulai dari sebelum abad ke-15 atau sebelum tahun 1500. Pada tahun tersebut lahirlah sebuah kota bernama Meteor City. Kota Meteor didirikan oleh seorang diktator. Tujuan diktator tersebut mendirikan kota Meteor adalah untuk membagi manusia atau menyekat umat manusia. Ya, kasusnya sama seperti Jerman Barat dan juga Jerman Timur, di mana kedua negara tersebut disekat oleh dinding bernama Tembok Berlin. Timeline lalu beralih menuju 200 tahun kemudian atau tepatnya sebelum tahun 1700. Sebelum abad ke-17 kemudian diketahui kalau Don Fricks melakukan perjalanan menuju Dark Continent untuk pertama kalinya. Selain tentang Don Fricks pada sebelum tahun 1700, kemudian juga ditemukan sebuah penemuan di mana orang-orang kaya menyimpan harta bendanya pada sebuah patung kayu. Kalian masih ingat nggak patung kayu yang ditemukan Gon dan Killua pada pasar loak ketika Hunter x Hunter memasuki Akota Yokshin? Nah, begitu dibuka patung kayu tersebut menyimpan harta karun kan berupa emas-emasan. Usut punya usut, patung kayu yang ditemukan Gon serta Killua sebelumnya ternyata sudah berusia 300-an tahun. Kalian bisa melihat patung kayu tersebut pada chapter 86 dan juga chapter 87. Timeline lalu berpindah menuju 100 tahun kemudian. Setelah mengetahui kalau Don Fricks berada pada wilayah Dark Continent, Persatuan 5 Negara Besar atau V5, kelima negara besar tersebut kemudian melarang umat manusia guna pergi menuju benua gelap. Nah, karena pelarangan tersebut kalian jadi ingat kan kenapa pada chapter 340 Dark Continent dianggap tabu? Ya, karena Dark Continent lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Timeline kemudian bergeser menuju tahun 1879. Pada tahun tersebut seorang Zoldyck misterius bernama Mas Zoldyck kemudian lahir di dunia. Selang 10 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1889, seorang anak yang nantinya akan menjadi manusia terkuat di dunia yaitu Isaac Netero juga dilahirkan. BTW nih ya, BTW, untuk kelahiran Mas Zoldyck sendiri sebenarnya ada dua versi loh. Versi yang pertama versi manganya, sedangkan versi yang kedua ya versi databook. Untuk versi manganya Mas Zoldyck lahir pada tahun 1889, sedang untuk versi databooknya Mas Zoldyck lahir pada tahun 1901. Tapi berhubung manga adalah sumber primer, jadi ya kita ambil manganya. Kecuali kalau di manga belum ada infonya, nah baru deh kita ambil dari databook sebagai sumber sekundernya. Timeline kemudian berpindah menuju tahun 1894. Pada tahun tersebut suku Kurta akhirnya bergerak, di mana mereka memutuskan untuk hidup nomaden serta bersembunyi karena suku Kurta sering diperlakukan diskriminasi. Jadi teringat suku Rohingya dari Myanmar ya, yang sering berpindah-pindah karena diperlakukan diskriminasi juga. Atau kalau mau lebih ke belakang lagi, jadi teringat apartheid deh yang ada di negara Afrika Selatan. Setelah tahun 1894, timeline kemudian bergeser menuju 5 tahun ke depannya atau tepatnya pada tahun 1899. Pada tahun tersebut pembunuh berantai serta pandai besi yang paling terkenal yaitu Benny Delon akhirnya aktif melakukan kegiatannya. Buat yang belum tahu saja, Benny Delon adalah penemu pisau band, di mana pisau band pernah digunakan Chlorolo Silver ketika melawan Zeno serta Silva Zoldyck. Timeline kemudian melompat menuju tahun 1932. Pada tahun tersebut kakek dari Killua Zoldyck yaitu Zeno Zoldyck akhirnya lahir ke dunia berbarengan dengan tahun lahirnya klub PSIS Semarang. 10 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1942, saat dalam dunia sebenarnya Jepang mulai menjajah Indonesia, pada tahun 1942 dalam dunia Hunter x Hunter lahirlah sosok Biskuit Kruger. Timeline kemudian bergerak menuju 3 tahun setelahnya atau tepatnya pada tahun 1945. Pada tahun tersebut Isaac Netero akhirnya memilih untuk pergi menuju pegunungan guna berlatih 10.000 pukulan sehari. 2 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1947, Isaac Netero akhirnya bisa melakukan 10.000 pukulan sehari meskipun butuh waktu sampai sore. Kalau sampai sore atau sampai matahari terbenam kira-kira sekitar 10-12 jam ya waktunya. Kira-kira loh ya. Pada tahun 1949 atau 2 tahunnya lagi, Isaac Netero akhirnya berhasil melakukan 10.000 pukulan cuma selang waktu 1 jam.
Melihat timeline-nya, Ketua Netero membutuhkan waktu sekitar 4 tahun guna menyempurnakan pukulannya. Selain tentang Isaac Netero, pada tahun 1949 juga menceritakan perihal anak Netero yaitu Bion Netero. Bion diketahui berkunjung menuju Dark Continent pada tahun 1949 juga, di mana pada kunjungannya tersebut Bion Netero membawa malapetaka Subai. 4 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1953, saat dalam dunia nyata negara Kamboja merdeka, dalam dunia Hunter x Hunter Silva Soldik lahir ke dunia. 1 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1954, sang legenda dari Hunter x Hunter yaitu Tonpa lahir di dunia. Tahun kelahiran Tonpa berbarengan dengan beberapa tokoh besar, diantaranya adalah berbarengan dengan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, berbarengan dengan penyanyi kondang Ebit G. Ade, serta berbarengan dengan kelahiran Oprah Winfrey. Buat yang bertanya-tanya, ngapain sih Min peristiwa dalam dunia Hunter x Hunter disambung-sambungin dengan dunia nyata? Ya biar gampang aja ingetnya, kalau menurutku loh ya. Oh ternyata tahun kelahiran Tonpa sama dengan Ebit G. Ade toh. Oh ternyata tahun kelahiran Silva Soldik berbarengan dengan Kamboja merdeka toh. Oh ternyata tahun kelahiran Zeno Soldik sama toh dengan tahun kelahiran PSIS Semarang. Nah gitu kalau menurut Mimin, biar gampang aja ingetnya. Timeline kemudian berganti menuju tahun 1957, di mana pada tahun tersebut Kikyo Soldik lahir ke dunia. Tahun 1957 juga sang pemimpin masa depan dari NGL yaitu Jairo juga lahir. 2 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1959, Biskuit Kruger atau yang biasa kita sapa sebagai Biske, pada tahun tersebut Biske memulai pelatihan nennya. 5 tahun kemudian atau timeline memasuki tahun 1964, sang legenda Hunter x Hunter yaitu Tonpa akhirnya mengikuti ujian Hunter untuk pertama kalinya pada usia 10 tahun. Tonpa lebih baik dari Gonfrix serta lebih baik dari Jingfrix, di mana mereka berdua pertama kali mengikuti ujian Hunter pada usia 11 tahun. Antara tahun 1955 sampai dengan tahun 1965, Isaac Netero akhirnya terpilih untuk menjadi ketua Hunter yang terbaru. Pada tahun 1967 saat dalam dunia Hunter x Hunter lahir Bapak BGST, dalam dunia nyata juga terjadi kelahiran, tapi yang lahir merupakan klub sepak bola yaitu klub Persela Lamongan. 3 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1970, kerajaan Kakin yang semula menganut paham sosial imperialisme kemudian beralih menuju negara demokrasi parlementer. Pada tahun 1970 juga Ming Jol-ik atau yang selama ini kita kenal sebagai Diego, dirinya kemudian diam-diam pensiun dari pimpinan Gurteau Timur. Nah itu sebabnya pernah ada yang bertanya kan, Min kok Diego masih hidup ya? Dan juga dirinya ada di pedesaan. Bukannya Diego sudah mati ya, sudah dibunuh Meruem? Diego sebenarnya kembar dua. Diego satu adalah pimpinan Gurteau Timur yang pensiun dan juga berada di pedesaan. Sedangkan Diego dua adalah orang yang telah dibunuh oleh Meruem. Tahun 1970 juga anggota Gene Ryodan dengan tato laba-laba nomor 1 yaitu Nobunaga Hazama lahir di dunia. Tanggal lahir Nobunaga ternyata dibuat lengkap oleh Yang Mulia Togashi dan bukan tahun lahirnya saja, di mana Nobunaga lahir pada tanggal 8 September tahun 1970. Pada tahun 1971, Sud McMahon lahir ke dunia berbarengan dengan tahun lahirnya Susi Susanti. 2 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1978, Chlororo Silver akhirnya lahir ke dunia berbarengan dengan dimulainya penerbitan majalah Bobo. Pada tahun 1975 saat Suriname, Angola serta Papua Nugini merdeka di dunia nyata, dalam dunia Hunter x Hunter Illumi Zoldyck lahir di dunia. Setahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1976, sosok ibu angkat dari Gonfrix yaitu Mito Frix lahir di dunia. Timeline lalu bergeser menuju tahun 1978, di mana pada tahun tersebut Pam Siberia lahir di dunia juga. Pada tahun tersebut juga Jairo mendirikan NGL. Di saat Jairo mendirikan NGL pada tahun 1978 juga, Jingfrix meninggalkan Pulau Paus dan tak lama setelah minggatnya Bapak BGST, orang tua Mito diceritakan meninggal dunia. Setahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1979, Jingfrix mengikuti ujian Hunter pertamanya, di mana sosok yang terlihat jarang mandi tersebut lulus dari ujian Hunter.
Pada tahun 1979 juga, Zebro dipekerjakan sebagai penjaga lahan keluarga Zoldyck, sekaligus dirinya mengurusi pintu gerbang Zoldyck. Setahun kemudiannya lagi, atau tepatnya pada tahun 1980, CC Gera, Barry, Cash, lalu ada Rodriot, mereka berempat memulai bekerja sama sebagai sebuah tim. Bekerja sama biasa loh ya, bukan bekerja sama merampungkan Game Grid Island. Orang pada tahun tersebut Game Grid Island belum dibuat kok. Pada tahun 1980 juga, Jinxfreaks mulai mempelajari situs web serta rajin mengunjungi blog, di mana web serta blog tersebut berkaitan dengan arkeolog. Masih di tahun 1980, atau tepatnya pada tanggal 3 Maret tahun 1980, sosok mesum dari Alexander yaitu Leorio Paladine lahir ke dunia. Oke, sampai di sini aja dulu ya timeline sebelum tahun 99 bagian pertamanya. Sudah terlalu panjang sih kayaknya. Untuk lanjutannya atau bagian keduanya, tak lanjutin kapan-kapan ya. Sekian penjelasan dari Mimin Toko Shizugan. Terima kasih.